Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nurdian dengan nomor induk mahasiswa 0501181158. Pada hari ini saya akan eh, membuat video praktikum pada mata kuliah basis data. Baik, pada tugas 2 basis data ini eh, ada sebuah kasus berdasarkan entity relationship diagram di atas. Silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau Maria Database yang ada pada exam MPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Berikut PRD-nya. Di sini ada dokter admin dan punya atributnya dokter ID, ID admin, ID data, memberikan data kepada administrator, melayani daftar. Lalu dari admin ini menyimpan data, ada dokter, memeriksa pasien, periksa dan pasien. Berikut saya akan mencoba membuatnya berdasarkan pada diagram ini ke data MySQL. Pertama, kita aktifkan dulu untuk aplikasi exam MPP. Kita buka di ini sudah terbuka. Pastikan untuk Apache dan MySQL-nya kita aktifkan. Oke, loading. Aktifkan, siap. Ini di program exam MPP-nya sudah aktif dengan berwarna hijau di MySQL-nya. Lalu kita klik di MySQL-nya. Nah, ini akan dilokasikan ke PHP MyAdmin. Di sini sebelumnya saya sudah membuat folder namanya klinik 24 jam. Dan untuk langkah pertama dari tugas tersebut berarti kita membuat data administrator beserta atributnya. Sini kita bisa membuatnya dengan di struktur. Di sini kita di sini kita bikin nama tabelnya. Pertama, karena di sini ada administrator, kita buat dulu administrator dengan menggunakan tab di struktur. Administrator, jumlah kolomnya kita buat, ini ada 1, kita buat 3 ya. Nah, di sini karena di administrator itu ada atribut-atributnya, ID admin, waktu jaga, nama admin, ada 3, berarti di sini kita isi ID admin dengan jenisnya integer, nilainya kita buat di angka 30, ininya tidak ada, nggak usah, atributnya nggak usah. Oke, lalu kita buat lagi nama admin, statusnya ini nama admin itu kita buat featured string, ininya kita buat karena takut namanya panjang jadi kita bikin 50.
Di sini kita bikin 0. Lalu waktu jaga kita bikin waktu ya, karena waktu itu kita feature. Ini kita buat tim 50 yang 0. Ini tidak ada, nggak usah apa-apa. Bawa validasi. Ini kita buat primary key. Oke. Lalu kita simpan. Oke, di sini kita lihat di data folder klinik sudah masuk ya administrator. Kita klik. Oke, ini semua masuk, ID, nama admin. Dalam pembuatan tabel bisa menggunakan SQL. Di sini kita harus memasukkan beberapa perintah ya di sini. Berarti harus kita, tadi kan admin sebelumnya administrator sudah kita buat. Kita lalu membuat dokter admin dengan menggunakan MySQL. Berarti langkahnya itu kita buat create kita buat tabel dokter ini ya. Tabel dokter itu tabel yang ini dokter ID dokter, ininya chart buat sini 100. Ada ID dokter, lanjut kita ke ini ID dokter, berarti nama dokter ya. Kita di sini buat nama dokter. Nama dokter itu sebentar gitu. ID dokter itu dia integer ya, maaf teman-teman, integer dan dibuatkan primary key. Lalu di sini ada tanggal lahir ya, tanggal lahir. Maaf. Tanggal lahir. Dibuatnya date ya. Date. Lalu ada apa ini? Tanggal lahir, lalu spesialis.
sosialisasi. Sosialisasi itu kita buat di chart ya, chart. Alamat, lalu kita ke ini alamat dokter ya, alamat dokter. Kita buat alamat itu teks di alamat, lanjut ke nomor HP ya, nomor HP ini belum, nomor HP. Nomor HP itu ini string ya, untuk buat charge. Lalu waktu jaga ini sudah kita masukkan. Kita go. Oh, ternyata ada yang error. Bentar. Coba ini belum foto. Kita simpan. Oke, ini sudah masuk ya tabelnya ke folder saya di klinik 24 jam. Sini sudah ada administrator. Oke, lalu kita lanjut membuat tabel pasien. Di sini kan dokter sudah, administrator sudah, sekarang kita buat pasien. Kebetulan di sini saya sudah membuat sintaknya, jadi kita copy paste aja biar mempersingkat waktu. Di sini kita buat tabel pasien dengan menggunakan SQL, MySQL. Oke, kita lanjut. Di sini untuk pasien atributnya ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Jadi kita langsung aja kita buatkan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Oke, kita masukkan. Sebentar, ada yang error. Ada yang kita berarti ini pasien. Non auto. Perhubungan tekstil.
error alamat pasien teks. Ada yang masih sebentar, ada yang masih error. Coba kita kita masukkan primary dia sebagai jenis kelamin kita buatnya enam, biar bisa kita pilih, ada opsi mau perempuan apa laki-laki nanti di tabelnya. Oke. Oh, di sini kita tes. Oke. Untuk tabel pasien udah masuk. Sudah masuk. Lalu kita membuat tabel dokter admin ya. Dokter admin itu ada ID data, ID admin, ID dokter. Jadi ada 3 atribut ya. Jadi nanti ada 3 kolom maksudnya. Seperti itu. Kita buat lagi di SQL. Sini sudah saya buatkan, saya copy paste aja dengan for. Oke, ini sudah masuk untuk dokter admin. Lalu kita ke tabel, membuat tabel daftar. Daftar itu ada ID daftar, ID admin, ID pasien. Oke, di sini sudah saya buat. Jadi mempersingkat waktu juga ya. Coba kita langsung go. Oke. Kita sudah membuat tabel untuk daftar, sudah. Lalu kita buat tabel pasien dokter. Pasien dokter itu di sini pasien dokter.
ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, atau dengan data resep. Kita langsung buat di MySQL. Oke, coba kita klaim. Oke, jadi baik, di sini sudah kita buat beberapa tabel sesuai dengan kasus tugas 2 ini. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 tabel. Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6. Oke. Di sini sudah terinput semua, sudah tercreate untuk tabel-tabelnya. Lalu kita mencoba mengisi atau menginput dari beberapa tabel ini. Kita ambil contoh aja di pasien. Di pasien di sini. Nah, kita ingin menginput tabel berikut agar ada isi daftar nama pasien itu. Jadi kita langsung aja kita klik dulu di sini pasien, lalu kita tambahkan aja. Kita tambahkan. Nah, di sini ada 3 kolom kan, 1 2 3. Di sini ada ID pasien nggak usah kita isi karena nanti akan otomatis ya terinput pas ketika kita mengaccept atau submit. Baik, di sini saya isi nama pasiennya, nama saya sendiri ya. Jenis kelaminnya. Berikut yang tadi kita buat dengan sintak enam itu. Nah, di sini kita ada opsi, ada pilihan laki-laki apa perempuan di sini. Jadi seperti itu fungsi dari enam itu. Kita klik aja laki-laki, dan di sini untuk alamatnya kita alamat saya aja. Ya. Oke, setelah kita isi ini, lalu kita kirim. Oke, di sini ini penginputan secara MySQL ya, maksudnya kita bisa mengisi untuk menginsert tabel yang ada tadi kita buat itu dengan menggunakan MySQL itu bisa sebenarnya. Gitu. Ini contoh dari caranya, sintaknya ya. Gitu. Oke, berarti kita cek sekarang di daftar pasien. Oke, di sini masuk ya tuh. Nama yang tadi kita input itu nama, alamat, dan coba kita input lagi. Di sini saya masukkan namanya. Laki-laki dan alamatnya. Oke, sini sudah kita kirim lagi. Cek. Oke, di sini sudah terinput ya teman-teman. Jadi dalam pembuatan IRD ini sudah kita kerjakan dengan menggunakan program API MPP, lalu dialihkan ke PHP admin, dan kita membuat beberapa tabel sesuai dengan kasus ini ke dalam sebuah sistem dengan menggunakan MySQL. Oke, di sini sudah terinput. Lalu kita ke sini teman-teman, kita lihat ke desainer. Ini kan
kita membuatnya desain atau diagramnya dengan klik desain. Nah, lalu seperti ini, teman-teman. Ya sudah, kita rapikan aja. Kita rapikan sesuai dengan urutan ini, dokter admin. Jadi kita cari dokter admin. Oke, kita pindahkan ke sini. Nomor gini ya. Oke, lalu sini ada administrator di tengah. Ini sih, amat ya. Ini, lalu ada daftar, kita naikkan daftar. Lalu dokter, pasien dokter, lalu di sini ada, jadi seperti ini urutannya sesuai dengan IRD-nya, seperti ini. Sini aja dulu. Oke, jadi seperti ini sudah terinput semua sesuai dengan IRD ini. Baik, mungkin sampai di sini program praktikum saya pada mata kuliah basis data. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan juga semuanya. Mohon jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan praktikum ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.